Anda sendiri mengatakan begitu ya, bahwa potensi panas bumi di tanah air ini juga sangat besar dan tadi juga digambarkan begitu sebetulnya panas bumi ini adalah sumber energi baru terbarukan yang cukup reliable begitu. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa update untuk pengembangan proyek panas bumi di tanah air sejauh ini, Pak Julfi? Iya, jadi Indonesia adalah negara gunung, volkanik ya, gunung api. Jadi tentunya Indonesia negara geotermal. Jadi di mana-mana dari Jawa, Sumatera ke Bali, Seram sampai ke Sulawesi itu gunung semua. Jadi kita mempunyai seperti saya bilang tadi 24.000 megawatt. Ya. Cuman sampai sekarang baru 2.400 megawatt yang jalan. Di 4 tahun terakhir kalau nggak salah cuma 300 megawatt. Artinya very slow. Ya. Kita sudah 40 tahun developing geothermal. Jadi saya rasa kita sudah mengerti bottleneckingnya ada di mana, yaitu ada di commerciality dari projectnya masih belum acceptable bagi investor, jadi mendapatkan PPA sangat lama. Ya. Masalahnya apa? Ya, ini adalah resource based business, ya, di mana eksplorasi ini masih harus di-manage, harus diperbaiki. Jadi untuk mendapatkan COD masih lama, itu satu. Dan kedua adalah karena tadi commerciality bukan tarif ya, jadi tarifnya masih belum acceptable karena resource based business tadi, dan juga aspek dari affordability yang pemerintah masih fokus. Nah, akan tetapi dengan momentum transisi energi ini mungkin pembahasan saya pagi ini ke situ ya, Iva. Dan ada update dari teknologi karena ini teknologi rich industri ya, seperti minyak yang sudah sangat mature, geothermal belum. Ya, ini adalah satu solusi yang akan API, Asosiasi Panas Bumi, offer. Yang biasanya kita hanya minta kenaikan tarif untuk mendapatkan commerciality, sekarang kita akan mengupdate bisnis model dari kita, yaitu dengan COD-nya tadi bisa 7-10 tahun yang terlampau lama. Itu mungkin insya Allah menjadi 3-4 tahun dengan teknologi ini. Dan juga step by step, karena masalah tadi kan eksplorasi. Kita jadi tidak langsung besar, cuman kita kecil dulu di tengah dan incremental. Ya. Nah, kedua dengan teknologi update atau saya bilang di sini value creation ya. Kita bisa mempunyai lebih efficient operation dan lower capex. Efficient bagaimana maksud saya? Tadinya kita cuma main di high temperature 220 dengan teknologi sekarang 150 udah bisa di-develop. Jadi lebih banyak megawatt per US dollar akan lebih bagus. Well kita yang tadinya kecil-kecil bisa dimasukin ESP pump namanya yang tadi ada di minyak, sekarang bisa di geothermal karena untuk temperatur udah bisa high temperature. Itu membesarkan permeability. Cogeneration satu lagi. Cogeneration itu yang fluidanya tadinya harus masuk ke reservoir, sekarang sebagian dari fluida itu yang mestinya dibuang itu bisa dipakai untuk listrik lagi. Jadi hal-hal seperti itu dan juga yang lebih exciting, saya bilang lebih seksi adalah secondary revenue yang seperti saya bilang tadi, geothermal yang ada di Indonesia, teknologinya di luar, ada di Israel, ada di Amerika, ada di mana-mana. Ini harus dibawa ke Indonesia. Dan ini membuat peluangan sangat besar sekali untuk Indonesia, membawa power plant. Sudah banyak sekali perusahaan yang sekarang lagi melihat ke sini. Satu lagi off grid. Green hydrogen, green methanol, silikanya, dan yang lain-lain konsep bisnisnya. Jadi secondary revenue ini harus mulai kita garap untuk memajukan panas bumi di transisi energi ini. Baik. Artinya sebetulnya secara pemetaan ini kan sudah dipetakan dengan rapih ya Bapak ya oleh para pelaku industri di sektor panas bumi ataupun juga geothermal begitu. Tapi tentu kita membutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak termasuk mungkin dari pemerintah dari sisi regulasi, dari sisi lain sebagainya begitu ya, ekosistem dan juga dorongan terhadap mungkin insentif juga begitu. Tapi dari tadi yang Anda jelaskan dan mungkin dukungan yang diperlukan oleh pelaku industri dari pemerintah sendiri seperti apa? Nah, ini kuncinya. Ya, kita bisa buat konsep ya, stakeholder dari IPP, dari kontraktor bisa bekerja. Cuman kalau tidak ada pendukung ekosistemnya, karena sekarang ini sole off takernya masih PLN. Ya, jadi regulasinya ini harus penting. Jadi konsep asosiasi panas bumi sekarang adalah kolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Kolaborasi antara pemerintah, IPP, all stakeholder ya. Ada kontraktor, ada semua. Karena yang membuat power plant kan kontraktor. Ya, bisa juga nanti ke IPP, cuman banyak stakeholder di sini dan PLN. Kita harus duduk bersama, kita lihat mana yang paling efektif
karena kita negara geothermal. Di Kenya, ya negaranya yang jauh di belakang sama kita itu maju karena mereka memikirkan bahwa geothermal itu harus ke depan. Oke. Jadi banyak insentif-insentif seperti tax exemption yang dia taruh yang akan membuat lari itu geothermal. Kalau di Turki ada feed-in tarif, tadi kita bicara sebentar feed-in tarif ya, dan lain-lain. Di Indonesia, mari kita duduk bersama. Kita sudah 40 tahun, API ada solusi, ya dengan pelajaran 40 tahun ini kita duduk bersama untuk mendapatkan dukungan. Contoh tadi, early production. Bisa nggak regulasinya mendukung early production 3 tahun? Oke, spesifik regulasi untuk mendukung early production apa, Bapak? Contohnya, kalau di Kenya itu dari 2 sumber aja sudah dual testing, itu bisa langsung disambungkan. Kalau kita kan harus 55 megawatt tadinya, biarpun sekarang PLN sudah mau dengan 30 megawatt. Jadi seberapa cepat nih kita bisa membuat ini lebih cepat, COD-nya lebih bagus untuk mendapatkan revenue. Jalan, belum lagi yang nanti yang karbon, yang green hydrogen dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang kita harus duduk bersama, intinya regulasi yang tidak sensitif terhadap affordability tadi yang pemerintah nggak mau. Ini ada. Ya, ini harus didukung, kita duduk bersama, lots of effort ya, cuman kolaborasi saya yakin. Karena saya nggak lihat transisi of energy ini tanpa geothermal yang base load ini bisa terjadi. Iya. Kira-kira gitu, Iva. Oke, baik. Tadi keywords-nya, kata kuncinya adalah di affordability-nya, begitu ya. Seperti apa? Ini secara komersial juga menarik begitu untuk proyek-proyek geothermal ini. Tadi Anda sudah menyebut sedikit terkait dengan perizinan. Tadi juga Anda juga menyinggung begitu ya, bahwa sebetulnya sumber daya alamnya ada di kita, ada di tanah air, tapi mungkin secara teknologi juga masih perlu dikembangkan dan masih menggunakan mungkin dari luar begitu ya, secara teknologi ini perlu perlu dibawa masuk ke Indonesia. Nah, ada juga regulasi berkaitan dengan TKDN begitu. Apakah ini juga sebetulnya mungkin perlu dirinci lagi oleh pemerintah atau perlu dilihat lagi oleh pemerintah berkaitan dengan TKDN, Pak Julfi? Kita harus kolaborasi lagi, duduk bersama. Kita semua nasionalis, bagi Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kita mau membawa Center of Excellence ini ke Indonesia. Cuman tentunya harus step by step. Ya, contoh power plant yang masih sedikit low ya, bisa 10-15% komponen lokalnya karena turbinnya itu masih di luar ya. Untuk membawa itu ke dalam, seandainya contohnya kita mulai dari heat exchanger-nya di lokal dulu. Ya, baru turbinnya, baru yang lain step by step. Jadi nggak bisa langsung. Nah, ini kita harus duduk bersama. Alhamdulillah saya dapat info ini sudah mulai terpikirkan ya bersama supaya cadangan yang besar ini bisa cepat akselerasi untuk mendukung sekali lagi transisi of energy ini, Iva. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari mungkin secara teknis ya, hal lain begitu berkaitan juga dengan mungkin pergantian biaya infrastruktur sebagai kompensasi ini ditanggung pemerintah. Ini kalau tidak salah ini saya juga sempat baca begitu Pak Julfi bahwa ini adalah salah satu yang dipertimbangkan juga oleh pelaku industri di bidang panas bumi. Nah, sejauh ini pengembangannya seperti apa Pak Julfi? Ya kalau bisa sih alhamdulillah. Tentunya kita harus duduk bersama melihat mana yang paling sensitif untuk proyek ekonomi. Ya. Kalau bisa seperti tax incentive, tadi yang early production tadi, yang secondary revenue, ya itu kita fokus. Karena selama ini insentif-insentif itu kami belum merasakan. Ya, dan ini harus cepat kita duduk bersama. Tentunya ada pros and cons di mana-mana. Dan disinilah API akan menjadi partner dari pemerintah untuk benar-benar memelihatkan apa sih kira-kira yang sensitif yang diperlukan supaya commercial acceptability dari investor itu bisa didapatkan.